Lalu Jinny pergi ke kuil tempat orang-orang berdoa dan terlihat seorang ibu-ibu sedang memanjatkan doa di sana dan tiba-tiba tubuh Jinny seperti mau memudar. Dari kejauhan, Isawa mengejarnya. Di saat mereka hendak berpelukan, tubuh Jinny lagi-lagi memudar dan menghilang. Isawa tentu saja menjadi panik melihat kejadian tersebut. Sedangkan ibu-ibu tadi melihat Isawa yang berteriak memanggil nama Jinny. Belum diceritakan ibu-ibu ini siapa, tapi di part selanjutnya kalian akan mengetahuinya. Oke, lanjut. Lalu Jinny tiba-tiba kembali dan melihat Isawa yang sedang mencari dirinya. Ia pun hendak memanggil Isawa, namun Jinny mengurungkan niatnya itu karena ia teringat akan perkataan Master Mon yang mengatakan kalau nyawa Isawa akan dalam bahaya apabila Isawa masih berdekatan dengan roh halus. Ia pun menangis sambil meminta maaf. Di saat itu, Isawa mengatakan kepada Master Mon kalau Jinny telah menghilang. Master Mon menyuruhnya untuk melupakan roh halus tersebut, karena sekarang sebagian roh jahat masih bersemayam di tubuh Isawa. Maka dari itu, Isawa dapat melihat hantu. Master Mon mengatakan kalau gelang yang dikenakan oleh Isawa hanya untuk menangkal roh jahat dan tidak bisa menghancurkan roh jahat itu sendiri. Maka dari itu, Master Mon dan Orn berniat mencari roh jahat itu yang saat ini sedang merasuki tubuh seseorang. Namun mereka masih belum tahu kalau roh jahat itu berada di tubuh Jet. Lalu, Via di kala itu telah dihasut oleh Jet untuk disuruh mengambil gelang yang saat ini berada di tangan Isawa. Dan foto sebuah mata di ruangannya itu merupakan lambang mata iblis yang terhubung langsung di tubuhnya. Sesaat, Via melihat banyak sekali luka di punggung Jet. Di sini ia belum menyadari kalau luka itu merupakan mata iblis. Terlihat Isawa sekarang sangat bersedih dan sesekali ia selalu membayangkan Jinny berada di sebelahnya. Sedangkan Jinny juga bersedih karena cinta mereka tak bisa selamanya. Hari demi hari ia lewati tanpa Jinny dan ia sangat merindukan sosok Jinny di sebelahnya. Jinny di kala itu menghampiri tempat kenangan dirinya bersama Isawa. Tanpa disadari, ternyata Isawa juga datang ke sana. Dan pada akhirnya, mereka pun bertemu satu sama lain. Hal itu membuat Isawa begitu senang melihatnya. Tentu saja, Isawa memaksa Jinny untuk pulang ke rumah. Namun Jinny menolak dan mengatakan kalau suatu saat nanti, mereka juga akan berpisah. Ia menyadari kalau manusia dan hantu tidak bisa bersama. Namun Isawa tetap memaksa Jinny agar tetap bersamanya. Demi keselamatan Isawa, Jinny pun terpaksa mengatakan kalau ia tak bahagia bersama Isawa dan pergi meninggalkannya. Keputusan itu tentu saja sangat berat baginya karena ia harus meninggalkan pria yang ia cintai agar bisa selamat. ฉันขอโทษ Jin! Singkat cerita, malam pun tiba. Isawa yang galau melampiaskan kesedihannya dengan minum-minum hingga mabuk. Tak lama kemudian, terlihat Via menghampirinya dengan pakaian yang sangat menggoda. Di sini, Via berniat memanfaatkan keadaan itu untuk mencuri gelang yang berada di tangan Isawa. Di saat Isawa mabuk berat hingga tertidur, ia pun dengan cepat mengambil gelang itu. Namun, Junior dan Lang tiba-tiba datang ke sana. Alhasil, ia pun gagal mengambil gelang tersebut dan langsung pergi dari sana. Mereka berdua yang melihat Isawa yang sedang mabuk, akhirnya memutuskan untuk menemani Isawa minum-minum. Di lain sisi, Master Mon dan Orn menemui seorang dukun sakti yang bernama Payak. Mereka pun meminta Payak untuk mencari iblis yang saat ini berada di dalam tubuh seseorang. Dukun sakti itu pun langsung melakukan ritual dan mencari iblis tersebut.
Sesaat, dukun itu mengatakan kalau ada seseorang yang merupakan keturunan dewa yang bisa mengalahkan iblis tersebut. On menyadari kalau pemula itu adalah Isawa. Pantas saja iblis saat ini sangat menginginkan tubuh Isawa. Jet yang menyadari kalau seseorang sedang menyerangnya, ia dengan cepat mengeluarkan kepulan asap hitam dari mulutnya dan menyerang dukun tersebut, hingga dukun itu terpental dan pingsan. Lalu sebuah adegan memperlihatkan pemilik kafe sedang ketakutan karena pemilik kafe sebelumnya telah meninggal di sana, yang hingga saat ini masih menghantui kafe tersebut. Hantu itu tidak akan muncul apabila mereka selalu menyetel lagu rock, karena hantu itu merupakan rocker yang sangat terkenal di masanya. Mereka pun mencoba menyetel lagu selain rock dan terlihat hantu rocker itu muncul sambil bernyanyi. Alhasil mereka pun lari ketakutan dan pergi meninggalkan kafe tersebut. Singkatnya, Isawa membereskan barang-barang milik Jinny dan meletakkan ke dalam kardus. Master Mon dikala itu pulang ke rumah dan dikejutkan dengan suara-suara yang sangat menyeramkan. Ia pun mulai bersiap dan memanjatkan doa. Ternyata suara itu berasal dari Junior yang mabuk. Tentu saja Master Mon menganggap mereka adalah hantu dan menyerang mereka berdua. Isawa lalu menghentikan tindakan pamannya sambil berkata kalau mereka adalah manusia. Singkat cerita, di saat mereka makan, Junior dan Lang akhirnya tahu kalau Master Mon merupakan seorang dukun. Mereka pun sangat senang mengetahui hal tersebut. Kebodohan mereka pun terjadi, yang dimana mereka memperkenalkan klub pengusir hantu dan berniat mengajak Master Mon untuk bergabung. Isawa hanya diam dan tak berkata apa-apa, karena ia tahu kalau pamannya itu sangat tak menyukai dirinya berhubungan lagi dengan roh halus. Alhasil Junior dan Lang diusir secara paksa dari sana, dan melarang Isawa untuk melakukan pengusiran hantu lagi bersama mereka berdua. Sesaat ia mengatakan kalau saat ini iblis dan roh jahat sedang mengincar Isawa. Tapi tiba-tiba Isawa mengatakan kalau ia juga ingin bertemu dengan iblis tersebut. Hawa jahat dari iblis itu keluar dari tubuh Isawa, sambil mengatakan kalau tidak semua roh halus ataupun hantu itu adalah jahat. Singkat cerita, Master Mon bersih-bersih rumah dan ia melihat kotak yang berisikan kaset dan foto-foto kenangan milik Isawa. Ia pun menangis melihat kenangan yang indah itu. Di lain tempat, Jinny tak sengaja bertemu dengan ibu-ibu yang saat itu sedang memanjatkan doa di kuil. Ia melihat ibu itu menangis, lalu sesaat ia teringat tempat kejadian sebelum ia meninggal. Ia pun segera pergi ke tempat itu. Sedikit demi sedikit, ingatannya mulai kembali. Akhirnya ia mengetahui kalau itu bukanlah kecelakaan, melainkan percobaan pembunuhan. Dan ia melihat orang yang telah menabraknya adalah Dr. Jet yang menanyakan kemana gelang itu. Akhirnya ia mengetahui kalau ibu-ibu tadi adalah ibunya sendiri. Dari kejauhan, Jet sedang memperhatikan dirinya. Di lain sisi, mereka berdua sedang menemani Isawa minum-minum di sebuah kafe. Tanpa mereka sadari, kafe itu sangat berhantu. Mereka bertiga pun akhirnya mabuk berat, dan Junior meminta kepada pemilik kafe untuk memutar lagu galau, karena suasana hati Isawa saat ini sangatlah galau. Namun pemilik kafe tidak mau. Ia mengatakan kafe itu khusus memutar lagu-lagu rock. Tak kehabisan akal, Junior pun berpura-pura pergi ke toilet, padahal ia pergi ke ruangan monitor dan memutar lagu mellow di kafe tersebut. Tentu saja pemilik kafe sangat terkejut sekaligus ketakutan. Dan seketika, lagu itu mati dengan sendirinya, dan hantu rocker itu tiba-tiba muncul di atas panggung. Mereka bertiga yang belum menyadari malah ikutan bernyanyi. Di saat sedang bernyanyi, mereka melihat rocker itu telah berada di meja mereka, dan tiba-tiba rocker itu menghilang dari sana.
pemilik kafe mengatakan kalau rocker itu merupakan hantu pemilik kafe itu sebelumnya yang meninggal bunuh diri karena tidak terima lagu rockernya tidak laris. Mengetahui hal tersebut, Isawa yang setengah mabuk berniat memukul hantu tersebut, tapi ia justru langsung pingsan setelah dipukul menggunakan gitar. Mereka berdua pun membawa Isawa pergi dari sana. Kembali lagi ke Ginny. Di saat itu, ia mengikuti ibunya pulang ke rumah. Dari belakang, Jade memperhatikan dirinya dari kejauhan. Akhirnya kita mengetahui, pantas saja Ginny jago berkelahi. Ternyata ia merupakan atlet taekwondo sabuk hitam yang sering memenangkan beberapa pertandingan. Lalu ia melihat sang ibu mengeluarkan sebuah gelang. Ginny pun menyadari kalau gelang itu mirip dengan gelang Isawa, dan di bungkusannya tertulis sebuah nama dan nomor HP yang bernama Isawa. Ia pun teringat di kala itu ada bapak-bapak di kuil yang memberikan gelang itu kepadanya, yang seperti kita tahu bapak-bapak itu adalah Ed, ayahnya Isawa. Ginny pun meletakkan bungkusan gelang itu di mobil sang ibu dan keluar dari mobil. Lalu, rumah sakit menelpon sang ibu untuk segera datang ke sana. Setibanya di rumah sakit, Ginny begitu terkejut melihat tubuhnya terbaring tak berdaya di sana. Ia pun akhirnya mengetahui kalau ia belum mati, dan selama ini ia masih hidup, hanya saja sedang koma. Dokter di kala itu sudah memvonis kalau Ginny akan segera meninggal karena detak jantungnya sedikit demi sedikit mulai melemah. Sesaat tubuhnya tiba-tiba mulai memudar dan sang ibu tak kuasa menahan rasa sedihnya. Lalu tiba-tiba Jade datang ke sana dan mengejar Ginny. Ginny yang ketakutan segera pergi dan menghilang. Tubuhnya pun terus saja memudar dan di sana ia tak sengaja melihat Isawa. Ia pun pergi mengejarnya. Adegan romantis pun terjadi dan mereka saling berpelukan. Ia pun mengatakan kalau saat ini ia belum mati. Tubuhnya masih berada di rumah sakit dan sedang koma. Di saat ia mau mengatakan kalau orang yang membunuhnya adalah Jade, tiba-tiba ia langsung memudar dan menghilang. Di rumah sakit, detak jantung Ginny sudah tidak ada dan para dokter mengatakan kalau Ginny sudah meninggal. Lalu sebuah keajaiban pun muncul, yang dimana detak jantung Ginny tiba-tiba muncul. Dokter pun terkejut melihatnya dan pada akhirnya Ginny berhasil hidup kembali. Dan part ke-12 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.